Mari kita siram jiwa-jiwa kita dengan membaca artikel keislaman. Serial Sirah Nabawiyah, kisah persusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disusui selama beberapa hari oleh ibunya. Ada yang berpendapat selama 3 hari, atau 7 hari, atau 9 hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui selama beberapa hari oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab merasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu keponakannya. Karena itu dia memerintahkan budaknya untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Selain Nabi dan Hamzah, Suwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Oleh karena itu, Nabi, Hamzah, dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan karena sama-sama disusui oleh Suwaibah. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Kenapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dia adalah putri dari saudara sepersusuanku." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5100 dan Muslim nomor 1447. Ummu Habibah, yaitu istri Nabi, berkata, "Kami mendengar berita bahwa engkau akan menikah dengan putrinya Abu Salamah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abu Salamah?" Kata Ummu Habibah, "Ya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kalaulah putri Abu Salamah bukanlah Robibahku, yaitu anak bawaan istriku Ummu Salamah, maka tetap saja tidak halal bagiku untuk dinikahi, karena ia adalah putri saudara sepersusuanku, yaitu Abu Salamah. Aku dan Abu Salamah disusui oleh Suwaibah. Maka janganlah kalian menawarkan kepadaku putri-putri kalian, dan jangan pula saudari-saudari kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5101 dan Muslim nomor 1449. Sehingga putri Abu Salamah adalah mahram Nabi, yaitu tidak halal untuk dinikahi oleh Nabi, karena 2 sebab. Pertama, karena ia adalah putri Abu Salamah, saudari sepersusuan Nabi. Yang kedua, karena putri Abu Salamah adalah Robibah Nabi, yaitu putri bawaan istri Nabi Ummu Salamah. Setelah Nabi disusui oleh ibunya dan Suwaibah, Nabi kemudian disusui oleh seorang perempuan yang lain berasal dari Thaif. Ibu susuannya tersebut bernama Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita yang datang dari Thaif, dan konon kampung beliau masih ada sampai sekarang. Sudah menjadi tradisi orang-orang terdahulu ketika mereka punya anak, mereka akan menitipkan anak mereka untuk tumbuh di perkampungan, bukan di daerah kota. Pada saat itu Mekah adalah kota. Dahulu, orang-orang kampung biasa datang ke kota untuk mencari nafkah dengan cara mencari anak-anak kecil dari kota yang bisa dipelihara oleh mereka. Pada suatu tahun di musim kemarau, berangkatlah para wanita Thaif. Di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah. Halimah tiba di Makkah dengan mengendarai keledai betina, dan para wanita tersebut berangkat dengan ditemani suami-suami mereka. Saat itu Muhammad masih kecil, ditawarkan kepada mereka. Namun semua wanita tersebut menolak. Tidak ada yang mau menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah yatim. Dia itu tidak punya bapa, sehingga mereka khawatir tidak akan mendapatkan upah, karena kaum wanita ini menjual jasa untuk menyusui anak demi mencari upah. Pada awalnya, Halimah As-Sa'diyah juga tidak mau menerima tawaran, tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Namun semua wanita tersebut mendapatkan anak-anak yang akan disusuinya, kecuali Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya dia pun berdiskusi dengan suaminya untuk mengambil Muhammad, dan dengan berat hati dia pun membawa Muhammad untuk disusuinya. Di samping itu, dia juga membawa anak kandungnya. Halimah berkata,
sebelum anak saya tidak bisa menyusu pada saya karena musim kering, sehingga air susu untuk anaknya saja tidak cukup. Namun ajaibnya, ketika dia menggendong Muhammad, air susunya tiba-tiba berlimpah dan mampu menyusui anaknya sekaligus Muhammad. Selain itu, yang tadinya dia datang mengendarai keledai betina yang lemah, namun ketika dalam perjalanan pulangnya, keledai itu menjadi sangat kuat. Kemudian sesampainya di rumahnya di Taif, dia mendapati ternyata kambing-kambingnya menjadi gemuk dan susunya berlimpah. Inilah keberkahan yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah ketika menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia pun mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merawat beliau dengan sebaik-baiknya. Sampai disebutkan beberapa kali bahwa ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil Nabi Muhammad kecil, tetapi ditolak oleh Halimah. Sampai akhirnya pada suatu hari ibunya memaksa dan akhirnya Muhammad dilepaskan oleh Halimah setelah beberapa tahun disusuinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa kembali ke Mekah dan hidup di bawah naungan ibunya. Artikel kami ambil dari firanda.com dengan judul Sirah Nabi 13, yaitu persusuan Nabi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.